Halo anak-anak semuanya. Shalom, kami harap anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kita sebelumnya, kita sudah belajar membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Gimana? Bisa kan? Tugasnya sudah dikerjakan juga kan? Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai membaca dan menyajikan diagram lingkaran, tetapi dalam bentuk persen. Nah, seperti apa belajar kita hari ini membuat diagram lingkaran dalam bentuk persen? Saksikan dan ikuti terus ya. Dadah! Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang diagram lingkaran. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah diagram lingkaran dalam bentuk persen. Masih ingatkah kalian yang namanya persen? Ya, persen atau juga disebut dengan per 100. Ya, lalu bagaimana kaitannya dengan lingkaran? Jika kalian ingat kemarin, ya, satu lingkaran utuh itu besarnya adalah 360 derajat. Sedangkan jika dalam persen, maka satu lingkaran utuh itu besarnya adalah 100% karena utuh, ya. Kemudian jika setengah lingkaran, ya, itu sama dengan 180 derajat, maka dalam persen, ya, setengahnya dari 100% adalah 50%, ya, karena setengah bagiannya, ya. Jadi 180 derajat dengan 50% itu bagiannya sama besar, ya. Kemudian 90 derajat atau sudut siku-siku seperti ini itu besarannya dalam persen adalah 1/4 bagian lingkaran, ya. 1/4 bagian dari 100% adalah 25%, ya. Jadi 90 derajat dengan 25% ini besarnya sama. Itu ya. Oke. Nah, sekarang Pak Fat menunjukkan diagram lingkaran pekerjaan orang tua SD Bina Bangsa seperti kemarin ya, tetapi kali ini akan disajikan dalam bentuk persen, ya. Masih sama, ada pekerjaan orang tua sebagai karyawan swasta, petani, wira swasta, dan juga PNS. Oke. Sekarang kita lihat kira-kira besarannya ada berapa persen ya setiap bidang pekerjaan ini. Mari kita lihat. Coba yang karyawan swasta, ya, ini besarnya setengah lingkaran. Berarti diwakili berapa persen? Ya, berarti 50%. Ya. Kemudian yang bekerja di bidang pertanian, ya, atau sebagai petani itu 1/4 lingkaran, ya, atau sama dengan 1/4 lingkaran sama dengan 25%, ya. Oke. Sedangkan di sini, ya, ada bagian yang belum diketahui, ya. Lalu bagaimana cara kita mencari besar yang bekerja sebagai wira swasta, ya? Maka kita cari dulu, ya. Nah, caranya seperti kemarin, karena satu lingkaran penuh itu diwakili 100%, ya, tinggal dikurangi besar berapa persen bagian yang lain. Jadi 50 tambah 25 ditambah 5%, ya. Maka sama dengan 100% dikurangi 80% sama dengan 20%. Nah, berarti besar yang bekerja sebagai wira swasta ada 20%. Sekarang kita akan mencari berapa banyak orang tua yang bekerja di setiap bidang pekerjaannya. Yang pertama adalah yang bekerja sebagai karyawan swasta.
Oh ya, sebelumnya Pak Fed juga menunjukkan ya, kalau satu lingkaran penuh ini atau banyak orang tua seluruhnya adalah sejumlah 200 orang. Ya, jadi 200 orang ini diwakili 100% atau seutuhnya. Ya. Oke, dari situ kita bisa mencari jumlah yang bekerja sebagai karyawan swasta. Ya, berarti 50% per 100% ya, kali ya 100% ini diwakili 200, berarti dikali 200 orang, maka sama dengan, boleh dicoret ini 1 ini dapat 2, berarti sama dengan 100 orang ya. Kemudian yang bekerja sebagai petani ya, sama dengan 25% per 100% ya, lingkaran utuh dikali banyak keseluruhan 200 orang, maka sama dengan, boleh dicoret 2 dapat 1, 25 dikali 2 sama dengan 50 orang. Kemudian yang ketiga, wira swasta. Nah, ini tadi wira swasta sudah diketahui besarnya berapa persen. Adalah 20%. Maka 20% per 100% dikali banyak keseluruhan 200 orang. Maka sama dengan, boleh dicoret lagi, sama dengan 20 dikali 2 adalah 40 orang ya. Dan yang terakhir, yang bekerja sebagai PNS adalah ada 5% ya, 5% per 100% kali jumlah seluruhnya 200 orang, maka sama dengan, boleh dicoret ya, 5 kali 2 adalah 10 orang. Nah ini tadi jika ditotal hasilnya pasti akan sama, sejumlah 200 orang ya. Nah itu tadi cara mencari jumlah yang bekerja di setiap bidang pekerjaan dalam diagram lingkaran dalam bentuk persen. Semoga bisa membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal cerita mengenai diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, ini di sini Budian sudah punya sebuah soal ya. Mari kita baca bersama ya. Di sebuah peternakan terdapat beberapa hewan ternak, yaitu ayam sebanyak 200 ekor, kambing sebanyak 100 ekor, kuda sebanyak 50 ekor, dan sapi sebanyak 50 ekor. Buatlah diagram lingkaran dalam bentuk persen dari soal di atas. Nah, untuk soal cerita ini kita akan mencantumkan seperti biasa ya, ada diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Ya, mari kita tuliskan dulu beberapa hal yang sudah diketahui dari soal ini ya. Kita tuliskan diketahui. Ya, bisa kita singkat diket. Ya, diket. Nah, kita lihat anak-anak, ada peternakan ya, hewan ternaknya ayam sebanyak 200 ekor, kita tulis ayam sama dengan 200 ekor. Lalu ada lagi kambing ya, kita tuliskan kambing, kambingnya ada 100 ekor. Lalu ada kuda ya, kudanya ada, nah ini sebanyak 50 ekor. Dan sapi sebanyak 50 ekor ya. Kita tulis sapi, di sini ternyata jumlahnya sama dengan kuda, yaitu 50 ekor. Setelah menuliskan diket, lalu kita tuliskan
dit itu artinya ditanya, yang ditanyakan. Nah ini, buatlah diagram lingkaran dalam bentuk persen, berarti ditanya diagram lingkaran ya dalam bentuk persen ya. Nah kalau sudah, kita akan menjawab ya. Nah anak-anak, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu jumlah seluruh hewan ya. Berarti jumlah seluruh hewan kita tuliskan di sini ya. Jawab jumlah seluruh hewan. Seluruh hewan ternak ya. Jumlah seluruh ternak sama dengan ada ayam ditambah kambing ditambah kuda ditambah sapi. Jumlahnya adalah di sini ayam 200 ditambah kambing 100 ditambah kuda 50 dan ditambah sapi 50 ekor ya. 200 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 50 ya. 200 tambah 100 300 ditambah 50 350 ditambah lagi 50 hasilnya 400 ekor. Nah, sekarang baru kita bisa menghitung setiap hewan. Sekarang yang ayam dulu ya. Ayam. Nah, di sini untuk ayam cara menghitung persennya adalah jumlah ayam ya, 200 dibagi jumlah seluruh hewan ya 400 dikalikan. Nah kalau satu lingkaran penuh itu ada berapa persen anak-anak? Ada 100%, maka kita kalikan dengan 100% ya. Jangan lupa ya, yang di atas ini ayam ya, jumlah ayam, yang bawah itu seluruh hewan, baru dikalikan 100%. Nah ini ada angka yang bisa kita coret ya, yaitu 400 dan 100 sama-sama dicoret, sama-sama dibagi 100. Kalau sama-sama dibagi 100, ini jadi 4, ini jadi 1. 200 dikali 1 200 ya, dibagi 4 sama dengan 50%. Nah itu untuk ayam. Berikutnya kambing. Nah kita lihat ya, kambing 100 per jumlah seluruh hewan 400 dikali 100% ya, sama seperti tadi, ini dicoret bagi 100 semua, ini 4, ini 1, 100 kali 1 100 per 4 sama dengan 25%. Nah, yang C, kuda ada 50 ekor per 400 dikali 100% ya, dicoret lagi ya. Nah ini sama-sama bagi 100, ini 4, ini 1, hasilnya 50 ya, 50 kali 1 50 per 4, 50 dibagi 4. Nah ini kalau kita hitung hasilnya adalah 12,5%. Selanjutnya sapi ya, ini hewan yang terakhir adalah sapi. Nah sapi di sini sama dengan kuda ya, hasilnya kita tahu sama, tapi tetap kita tuliskan secara lengkap. 50 per 400 dikali 100% sama ya, kita coret 50 per 4 hasilnya 12,5%. Nah anak-anak, kita sudah mengetahui berapa persen untuk masing-masing hewan ternak. Selanjutnya kita akan buat menjadi diagram lingkaran dan akan dijelaskan oleh Ibu Nike. Terima kasih anak-anak. Nah anak-anak, Bu Nike akan lanjutkan. Sebelum anak-anak membuat diagram lingkaran, nah di sini tadi sudah dihitung ya tadi untuk persentase dari masing-masing hewan ternak.
Nah, untuk membuat diagram lingkaran, anak-anak harus mengubah persen dari hewan ternak, persen dari masing-masing hewan ternak ke pecahan. Jadi dari persen ini diubah ke pecahan biasa. Nah, sekarang kita hitung ya. Yang pertama ayam. Kita hitung di sini ayam 50%. 50% itu tadi sudah dijelaskan bahwa persen adalah per 100. Berarti di sini 50 per 100. Nah, 50 per 100 kita sederhanakan, disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Masih ingat ya, kita sudah belajar pecahan di semester 1. Cara menyederhanakan, yang atas di sini dibagi dengan, misalnya di sini dibagi 50, yang bawah juga harus dibagi 50. Jadi pembilang dan penyebut harus sama ini pembaginya. 50 dibagi 50 adalah 1, kemudian 100 dibagi 50 2. Berarti ayam setengah 1/2 ya pecahannya. Kemudian kambing, yang kedua kambing. Kambing di sini 25%. 25% itu berapa? Artinya dalam pecahan 25 per 100. Kemudian kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Sini 25 dan 100 kita sederhanakan. Sama-sama pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi 25. Maka di sini 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. Jadi pembaginya harus sama. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 ketemu 4. Nah, berikutnya yang ketiga ada kuda. Kuda di sini 12,5%. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa. 12,5 per 100. Nah, anak-anak supaya lebih mudah di sini, anak-anak bisa membuat menjadi per 1000 ya ini. Kita ubah dulu. Di sini 12,5 masih ada 8,1 angka. Nah, kita ubah menjadi seperti ini. 125 per 1000. Yang atas kali 10, bawah juga kali 10 dulu. Setelah itu kita sederhanakan. Disederhanakan di sini bisa dibagi 125. Pembilang dan penyebut dibagi 125. 125 dibagi 125 ketemu 1. 1000 bagi 125 8. Untuk yang terakhir ada sapi. Nah, sapi di sini 12,5%, sama seperti kuda. Caranya sama ya. 12,5%. Artinya 12,5 per 100 dirubah menjadi 125 per 1000. Nah, caranya sama, dibagi dengan 125 untuk pembilang dan penyebutnya. Jadi hasilnya 1/8. Nah, kemudian kita sajikan. Setelah ketemu pecahannya, kita sajikan ke bentuk diagram lingkaran. Di sini untuk ayam 1/2 bagian. Nah, satu lingkaran kita bagi menjadi 2 bagian. Kita bagi jadi 2 bagian. Jadi di sini ayam tadi 50%, kita tulis 50%. Kemudian berikutnya kambing 1/4 bagian. Nah, kalau 1/4 bagian dari setengahnya ini, 1/2-nya ini kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Nah, ini menjadi 1/4 bagian. Ini adalah kambing. 25%. Kemudian
yang berikutnya untuk kuda dan sapi. Nah, karena kuda dan sapi di sini 1/8, sama-sama 1/8. 1/8 itu adalah setengahnya dari 1/4 di sini. Nah, kita tinggal bagi 2 yang di sebelah sini ya, yang belum ada tulisannya, kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Di sini kuda 12,5%, kemudian sapi 12,5%. Nah, ini kita sajikan dalam diagram lingkaran. Ini adalah diagram lingkaran dari soal cerita yang disajikan tadi. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita hari ini mengenai membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dalam persen. Supaya anak-anak lebih paham, berikutnya ada soal-soal latihan untuk anak-anak kerjakan di rumah. Ini dia. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan boleh bertanya dengan orang tua kalian dan juga bapak ibu guru ya. Nah, sampai di sini dulu kegiatan belajar kita hari ini. Tetap semangat. Dan jaga kesehatan. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Dadah.